Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 14 dengan judul perikop yang kedua, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Kalau kebanyakan dari kita itu kalau diundang ke tempat pertemuan itu biasanya malah pilih duduk di belakang. Bener nggak? Kebanyakan tuh malah malu ya. Malu duduk di depan ya. Kebanyakan kan pilih duduk di belakang ya. Di gereja juga gitu kan. Kalau datang gereja, ogah duduk di paling depan, ogah malu. Pilih duduk yang ya paling nggak di tengah-tengah ya. Tapi jarang yang pilih di depan ya. Banyak juga yang malah pilih di belakang ya, deretan paling belakang ya, karena malu dilihat orang. Atau mungkin juga memang seperti kata Yesus, orangnya rendah hati, makanya milih yang di belakang ya. Saya nggak tahu ya. Saya sendiri kalau duduk di gereja itu ya nggak suka yang di paling depan ya. Lagi pula paling depan itu biasanya dipakai untuk apa? Kor atau untuk ya ada upacara apa baptisan, jadi untuk panitia dan sebagainya ya. Tapi maksud Tuhan Yesus itu ya benar ya. Ya janganlah meninggikan diri ya. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan ya. Artinya meninggikan diri itu sombong. Ya, sok. Orang yang sok itu kan ya merasa tinggi hati ya. Ada juga orang yang sok, orangnya yang nggak bermutu, nggak punya apa-apa, kosong, nggak melakukan jasa apapun, tapi sok ya, sok berjasa, sok hebat, sok tinggi, sok bergelar tinggi. Ada yang gila titel, saya seorang yang sarjana, saya gelar S2, saya S3, saya doktor, terus kepalanya besar. Itu kadang-kadang ya, gelar sarjana itu membuat kepala besar ya. Mereka pikir gelar doktor itu membuat mereka lebih pintar daripada orang lain ya. Pintar apa dulu? Pintar di bidangnya ya mungkin juga ya. Kalau S3-nya di bidang apa? Di bidang ilmu pengetahuan cara membuat komputer ya. Ya mungkin pintar ya di situ, tapi ya cuma di bidang itu aja. Di bidang lain ya mungkin bego juga ya, bodoh juga. Contohnya bagaimana cara mengupdate handphone dengan versi yang terbaru. Wah, saya nggak tahu caranya, tolong diupdate kan. Berarti kan ketahuan begonya kan, ketahuan bodohnya kan. Meskipun dia S3 doktor tapi nggak mengupdate atau cara beli paket data aja nggak tahu caranya. Ini kan bodoh kan. Ya, dokter kok nggak bisa sendirian mengupdate, menginstal. Ini bodoh kan. Nah, jadi makanya jangan besar kepala. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus, janganlah berbesar kepala ya. Karena meskipun kita besar, masih ada yang lebih besar dari kita. Meskipun kita terhormat, masih ada yang lebih terhormat dari kita. Ya. Dan kita itu tidak selalu di atas ya. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi lebih baik kita ya rendah hati, sederhana saja ya. Tetapi rendah hati itu mulai dari diri kita sendiri ya.
Saya pernah lihat ya, ada orang yang menyuruh-nyuruh, kamu harus rendah hati. Ketemu setiap orang harus rendah hati. Dia mengkhotbahkan rendah hati, tapi ternyata dirinya sendiri tidak rendah hati. Dirinya sendiri orangnya sok tinggi hati, sok yang hebat-hebat. Rendah hati itu mulai dari diri sendiri. Lakukanlah kerendahan hati itu dengan ucapan, tindakan. Jangan terus membangga-banggakan yang kosong, membangga-banggakan masa lalu, malah sudah kosong, sudah tidak ada, masih hidup di masa lalu ya, seperti halusinasi ya. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus ya. Janganlah kita meninggikan diri, karena masih ada yang lebih tinggi. Lebih baik kita ya rendah hati sajalah, supaya nanti kita tidak jatuh ya. Kalau sudah tinggi-tinggi terus jatuh itu kan malu ya. Ya memang lah. Makanya ya biasakan sederhana. Kalau tidak tahu, tanya dulu. Misalnya kita datang ke tempat pertemuan, ya kita tanya dulu, ini untuk undangan ini duduknya di mana ya? Ya seperti itulah. Tapi kadang-kadang juga panitia pun lupa, nggak tahu ya. Nanti sudah ditaruh di depan, ternyata disuruh lagi ke belakang. Sudah di ke belakang, suruh ke depan, disuruh ke tengah. Kalau sudah gitu soal lain ya. Itu sudah topik yang lain ya. Tapi maksudnya Tuhan Yesus adalah tetaplah hidup dalam kesederhanaannya. Demikian juga gereja. Jangan gereja tuh sok hebat ya, sok megah. Nggak perlu. Megah itu nanti konsekuensinya biaya. Biaya itu akhirnya menanggung umatnya. Umatnya disuruh iuran. Wah, zaman sekarang ini setelah COVID ini kan orang masih belum bangkit ya. Lalu disuruh banyak iuran ini, iuran itu ya. Ya sederhana sajalah, apa adanya lah ya. Apa adanya ya. Kita ikuti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ini juga apa adanya ya. Tuhan Yesus itu punya jubah juga cuma satu yang melekat ya. Entah bagaimana caranya ganti jubah ya, yaitu ya Tuhan ya. Tuhan tuh selalu punya mukjizat ya. Mungkin tiap hari ada yang memberikan Tuhan Yesus ganti jubah kalau jubahnya sudah robek. Tapi intinya Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ya. Contoh yang baik ya. Hidup dalam sederhana, kesederhanaan. Apa adanya ya. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Yang ingin berbagi boleh juga dengan kita semua. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di Injil Lukas bab 14. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.